Selamat datang di Kerikil Kecil, channel yang selalu ngajak lo mikir, tapi tetap santai kayak lagi ngobrol di warung kopi. Gak kerasa ya, lembaran kalender 2025 udah tipis banget. Tinggal hitungan hari atau jam, kita bakal say goodbye. Rasanya baru kemarin kita bakar jagung nyambut tahun baru 2025. Sekarang udah mau kelar aja. Di momen-momen injury time kayak gini, biasanya otak kita mulai muter flashback. Ada yang senyum-senyum karena cuan, ada yang nyesek karena banyak rencana yang jadi wacana. Di video kali ini, gue gak mau ngajak lo ngerayaan pesta kembang api dulu. Kita duduk sebentar, napas panjang, dan kita bedah bareng-bareng. Sebenarnya 2025 ini tahun kemenangan lo, atau tahun pembelajaran lo. Yuk, kita evaluasi tanpa harus ngejudge diri sendiri terlalu keras. Coba lo cek galeri HP lo dari Januari 2025 sampai sekarang. Apa yang lo lihat? Kebanyakan dari kita cuma inget momen-momen besar atau momen-momen sedih banget. Ini namanya recency bias. Otak kita condong inget apa yang baru kejadian atau yang emosionalnya kuat. Padahal, evaluasi itu harusnya objektif, bro. Coba jujur, di 2025 ini, berapa banyak target yang lo tulis di awal tahun yang beneran kejadian? Kalau banyak yang meleset, jangan langsung cap diri lo gagal. Bisa jadi target lo yang ketinggian atau strategi lo yang salah. Di tahun ini, mungkin lo gak beli rumah baru, tapi lo berhasil waras di tengah gempuran kerjaan yang gila. Itu juga kemenangan, men. Kita sering lupa ngasih kredit ke diri sendiri buat hal-hal kecil. Lo berhasil bayar semua tagihan tepat waktu di 2025. Great. Lo berhasil putus dari hubungan toksik. Awesome. Lo berhasil konsisten olahraga seminggu sekali. Itu progres. Jangan cuma fokus sama apa yang hilang atau apa yang belum dapet. Kerikil-kerikil kecil berupa keberhasilan mini itulah yang sebenarnya nopang hidup lo setahun ini. Evaluasi akhir tahun itu bukan ajang penyiksaan diri, tapi ajang apresiasi. Lo udah bertahan sejauh ini di tahun 2025 yang serba cepet dan kaotik. Itu aja udah butuh mental baja, bro. Tapi evaluasi yang sehat juga butuh kejujuran yang brutal. Bagian mana dari 2025 yang isinya cuma alasan doang? Lo bilang mau belajar bahasa baru, tapi bukunya masih segel plastik sampai sekarang. Lo bilang mau diet, tapi tiap malam tuh masih GoFood martabak. Kita harus berani ngakuin kalau ada bagian dari diri kita yang males dan gak disiplin. Jangan salahin tahunnya. 2025 emang tahun sionya gak cocok sama gua. Bullshit. Itu lo nya aja yang kurang effort. Ngakuin kesalahan itu pintu gerbang perbaikan. Kalau lo denial terus, percaya deh, 2026 nanti bakal sama persis kayak 2025. Penuh wacana basi. Coba identifikasi pencuri waktu terbesar lo di tahun ini. Apakah itu scroll TikTok 5 jam sehari? Atau nongkrong gak jelas sama orang yang gak bawa dampak positif? Atau kebanyakan overthinking tapi nol aksi? Tulis itu semua. Sadari polanya. Manusia itu makhluk kebiasaan. Kalau lo gak sadar sama pola buruk lo di 2025, lo bakal bawa sampah itu ke tahun depan. Kita mau masuk tahun baru dengan bagasi yang lebih ringan, bro. Tinggalin kebiasaan yang bikin lo stuck di sini. Anggap 2025 sebagai guru yang galak tapi jujur. Dia nampar lo biar lo sadar. Selain pencapaian fisik dan materi, gimana kabar hati lo selama 2025? Ini sering dilupain. Kita sibuk ngitung duit di rekening, tapi lupa ngaudit emosi. Apakah tahun ini lo lebih sering ngerasa cemas, marah, atau justru damai? Banyak orang sukses secara karir di 2025. Naik jabatan, gaji naik, tapi tiap malam nangis di kamar mandi karena kesepian atau burnout. Kalau itu yang lo rasain, berarti ada harga mahal yang lo bayar buat kesuksesan lo. Pertanyaannya, worth it nggak? Evaluasi akhir tahun adalah momen pas buat ngecek baterai sosial dan baterai jiwa lo. Kalau selama 2025 lo ngerasa capek batin, akuin aja. Jangan sok kuat. Mungkin tahun depan prioritas lo bukan lagi hustle culture,
tapi healing yang beneran. Bukan cuma liburan ke Bali, tapi benerin mindset dan boundaries. Kesehatan mental lo itu aset paling liquid, bro. Kalau mental lo crash, semua pencapaian lo di 2025 bisa ambruk dalam sekejap. Jadi, peluk diri lo sendiri. Bilang makasih karena udah kuat nahan badai emosi setahun ini. Maafin diri lo kalau lo sempet jahat sama diri sendiri demi memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, ini yang sering banget orang lupa dan bikin resolusi mereka bubar jalan di bulan Maret. Siapin rencana cadangan alias plan B buat kegagalan. Lo harus sadar, hidup itu gak lurus kayak jalan tol Cipali pas lagi sepi, man. Di 2026 nanti, semesta pasti bakal ngelempar bola-bola kejutan ke muka lo. Entah itu lo tiba-tiba sakit tipes, ban motor bocor pas mau interview, diputusin pacar pas lagi sayang-sayangnya, atau kantor lo tiba-tiba ngadain layoff. Orang yang resolusinya kaku kayak beton bakal patah pas kena badai ini. Mereka mikir kalau rencana A gagal, berarti kiamat. Padahal, pejuang sejati itu bukan yang rencananya selalu mulus, tapi yang jago navigasi pas petanya mendadak berubah. Lo gak bisa ngontrol ombaknya, tapi lo bisa belajar caranya berselancar di atas kekacauan itu. Jangan naif mikir tahun depan bakal manis terus. Siapin payung sebelum hujan deres. Masalah mentalitas kita tuh seringkali kejebak di pola pikir all or nothing yang bahaya banget. Yah, gua udah bolong nge-gym seminggu gara-gara lembur, ya udahlah gagal resolusi gua. Mending berhenti aja sekalian, lanjut rebahan sampai 2027. Ini logika sesat, bro. Bayangin kalau ban mobil lo kempes 1, apa lo bakal ngerobek 3 ban sisanya biar kempes semua? Enggak kan? Lo tambal ban itu, terus lo jalan lagi. Sama kayak resolusi. Satu kesalahan kecil, satu hari yang buruk, atau satu minggu yang gak produktif itu gak mendefinisikan setahun lo. Jangan biarin satu lubang kecil nenggelemin kapal lo. Maafin diri lo, reset tombolnya, dan sadar kalau progres itu bentuknya grafik naik turun, bukan garis lurus ke atas. Kesempurnaan itu mitos. Yang nyata itu konsistensi buat bangkit lagi. Terus gimana cara teknisnya? Lo perlu bikin skenario if then, jika maka, yang spesifik. Ini senjata rahasia biar otak lo gak loading pas ada masalah. Tulis di kertas, jika gue lembur sampai malam dan gak sempet ke gym, maka gue bakal push up 50 kali di kamar sebelum tidur. Atau, jika gue kalap makan gorengan siang ini, maka malamnya gue cuma bakal makan salad tanpa dressing. Dengan cara ini, lo gak ngehukum diri lo pas lo tergelincir, tapi lo langsung punya mekanisme otomatis buat balik ke jalur yang bener. Lo jadi punya mentalitas kayak karet gelang atau bambu. Fleksibel, bisa ditekuk-tekuk sama keadaan, tapi gak bakal patah dan selalu balik ke bentuk semula. Ingat, di 2026 nanti, fleksibilitas adalah kekuatan baru lo. Terakhir, dan ini yang paling krusial karena seringkali gak kerasa dampaknya, lingkungan pergaulan lo alias circle. Lo bisa punya tekad baja sekuat Iron Man, tapi kalau lo hidup di tengah-tengah orang yang mentalnya lembek dan toksik, pelan-pelan baju besi lo bakal karatan juga. Manusia itu makhluk sosial yang gampang banget nyerap energi sekitarnya kayak spons. Kalau resolusi lo di 2026 adalah pengen lebih hemat dan investasi, tapi tiap weekend teman-teman lo nyeret lo ke klub mahal atau ngajak liburan hedon pakai pay later, ya wassalam. Lo bakal capek sendiri ngelawan arus. Lingkungan yang salah bakal bikin perubahan positif kerasa berat banget. Sebaliknya lingkungan yang tepat bakal bikin perubahan itu jadi otomatis dan ringan karena semua orang ngelakuin hal yang sama. Makanya di tahun 2026 ini, lo harus tega. Gue serius, lo harus berani jadi jahat demi kebaikan masa depan lo. Lakukan audit pertemanan secara brutal. Identifikasi siapa vampir energi di hidup lo. Orang yang kalau ketemu isinya cuman ngeluh, ngegosip, atau malah ngetawain mimpi lo dengan kalimat, "Halah, sok rajin lo, paling juga bentar lagi bosen." Cut mereka. Kurangi interaksi sama mereka. Bukan berarti lo musuhan, tapi lo lagi ngejaga kewarasan.
lo adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering lo temuin. Kalau 5 temen lo adalah pecundang yang hobinya wacana, lo bakal jadi orang ke-6. Tapi kalau 5 temen lo adalah petarung yang lagi ngejar mimpi, lo bakal ketularan vibes positif mereka tanpa lo sadari. Selain buang yang toksik, tugas lo adalah aktif nyari tribe atau suku baru. Jangan nunggu ditemuin, tapi lo yang nyari. Cari support system yang satu frekuensi. Gak perlu banyak, 1 atau 2 orang accountability partner udah cukup kok. Orang yang bisa lo ajak share progress tanpa takut dibilang pamer. Orang yang berani negur keras kalau lo mulai melenceng dari jalur. Dan ini juga berlaku di dunia maya bro. Unfollow akun-akun pamer yang cuma bikin lo insecure, ganti sama akun edukasi yang bikin lo pinter. Perjalanan setahun itu panjang, sepi, dan berdarah-darah kalau sendirian. Punya teman seperjuangan yang satu visi bakal bikin beban 2026 lo jadi jauh lebih ringan. Ingat, sukses itu emang tanggung jawab pribadi, tapi nggak ada orang sukses yang sendirian di puncak. Oke, makasih banget udah nonton sampai habis. Kalau lo merasa video evaluasi ini ngebantu lo buat tutup buku 2025 dengan lebih legowo, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar lo enggak ketinggalan konten-konten kerikil kecil di tahun depan. Kita bakal terus ngobrol soal pengembangan diri, mindset, produktivitas, dan cara hidup lebih ringan di tengah tekanan zaman. Selamat tinggal 2025, selamat datang peluang baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep moving, keep growing, dan semangat!